Halo, selamat datang di Praktikum Mikrobiologi Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati Institut Teknologi Bandung. Pada hari ini kita akan membahas modul dengan topik pembuatan dan teknik sterilisasi media pertumbuhan mikroba. Jadi kali ini kita akan membuat medium nutrien agar atau Na dan nutrien broth atau NB masing-masing sebanyak 100 ml. Bahan-bahan dan alat yang dibutuhkan antara lain untuk 100 ml medium, yang pertama adalah pepton sebanyak 0,5 gram. Kemudian ada NaCl sebanyak 0,5 gram. Beef extract atau ekstrak daging sebanyak 0,2 gram. Dan khusus untuk pembuatan nutrien agar, kita butuhkan tambahan berupa agar sebanyak 2 gram. Selain itu, kita butuh aluminium foil pada saat penimbangan, spatula. Kemudian alat-alat yang dibutuhkan adalah Erlenmeyer untuk membuat medium dan tabung reaksi. Selain kita meracik sendiri, medium nutrien agar bisa kita buat dari medium instan nutrien agar seperti ini. Dengan takaran yang dibutuhkan sebanyak 28 gram Na per 1 liter medium. Kemudian dilarutkan dengan menggunakan aqueous sebanyak 100 ml. Sebelum dilakukan sterilisasi, kita terlebih dahulu melakukan adjust pH pada medium. Untuk Na dan NB, kita perlu mengadjust pH sampai di pH 7. Jika medium belum menunjukkan pH 7, kita bisa mengadjust dengan menggunakan NaOH atau dengan menambahkan asam HCl. Karena di sini medium masih menunjukkan pH 6, maka kita perlu menambahkan NaOH sebanyak beberapa tetes disesuaikan. Nah, sekarang untuk pembuatan medium Na dan NB dibutuhkan adanya proses pemasakan atau pemanasan hingga mendidih. Nah, digunakan juga stirrer sebagai alat untuk pengaduknya. Pemasakan dilakukan hingga media terlihat cukup bening. Sebelum dilakukan sterilisasi, maka masing-masing medium ini akan dilakukan ditutup terlebih dahulu. Nah, untuk medium yang digunakan untuk menumbuhkan mikroba dalam medium cair, maka kita menutupnya dengan menggunakan kapas lemak yang dilapisi dengan kain kasa seperti ini. Kemudian kita tutup dengan menggunakan plastik tahan panas dan ikat dengan menggunakan karet. Untuk medium agar yang akan ditransferkan ke dalam cawan Petri atau tabung reaksi, kita cukup menutupnya dengan menggunakan aluminium foil seperti ini dan dilapisi dengan plastik tahan panas.
Jangan lupa untuk memberi label pada masing-masing medium yang akan disterilisasi. Cara penamaan label, yang pertama adalah kita tulis nama pemilik, kemudian jenis medium, dan tanggal dilakukannya sterilisasi. Selanjutnya kita akan membuat medium potato dextrose agar atau PDA dan potato dextrose broth atau PDB. Bahan-bahan yang digunakan adalah kentang sebanyak 25 gram yang direbus dengan menggunakan aquada sebanyak 100 ml. Perebusan dilakukan selama 2 jam. Setelah 2 jam dan air mendidih, maka kita akan menyaring sari-sari kentang dengan menggunakan saringan. Lalu didapatkan sari-sari kentang sebanyak 100 ml. Di sini bahan selanjutnya yang dibutuhkan untuk membuat potato dextrose broth. Kita butuhkan dextrosa sebanyak 2 gram. Setelah proses pemasakan, maka medium perlu di-adjust. Untuk PDA atau PDB kita adjust sampai angka 5,6. Adapun teknik sterilisasi media dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama sterilisasi secara mekanik, yaitu dengan menggunakan suatu saringan atau filter dengan pori yang sangat kecil. Yang kedua, sterilisasi secara fisik, yaitu dilakukan dengan cara pemanasan, contohnya dengan menggunakan autoclave. Yang ketiga, yaitu sterilisasi secara kimiawi, dengan menambahkan senyawa-senyawa yang mengandung bahan antimikroba seperti desinfektan, antibiotik, dan lain sebagainya. Setelah medium dimasak, maka selanjutnya akan dilakukan sterilisasi secara fisik, yaitu dengan menggunakan autoclave. Di sini saya akan melakukan sterilisasi medium secara mekanik dengan menggunakan membran filter dan syringe. Di sini saya mempunyai media, yaitu media cair yang akan dimasukkan ke dalam tabung reaksi steril. Di sini saya menggunakan membran filter dengan ukuran 0,2 mikro. Pertama-tama kita ambil medium cairnya sebanyak 10 ml dengan menggunakan syringe. Setelah medium terambil, maka kita lepaskan jarum dan kita siapkan membran filter. Kita buka membran filternya, kemudian tancapkan ujung dari syringe ke ujung bagian membran filter seperti ini. Setelah itu kita masukkan ke dalam tabung reaksi yang sudah steril.
Setelah selesai, maka tutup kembali tabung reaksi dengan menggunakan kapas lemak. Nah, di sini maka kita dapatkan medium yang sudah steril di dalam tabung reaksi. Selanjutnya, di sini dilakukan proses sterilisasi secara kimiawi pada medium Na dan PDB. Pada medium Na yang biasa digunakan untuk menumbuhkan bakteri, maka proses sterilisasinya kita tambahkan antifungi untuk mencegah pertumbuhan jamur dengan takaran 1 mili per 1 liter medium Na. Untuk menambahkan antifungi pada medium steril ini, diusahakan medium yang ditambahkan dibiarkan dingin terlebih dahulu sebelum ditambahkan. Di sini saya tambahkan sekitar 1 tetes. Dan kita homogenisasi. Untuk sterilisasi medium PDB, karena PDB ini digunakan untuk media pertumbuhan fungi, maka kita tambahkan berupa antibiotik chloramphenicol untuk mencegah pertumbuhan bakteri. Antibiotik yang ditambahkan ke dalam medium PDB takarannya sama, yaitu 1 mili per 1 liter medium. Jangan lupa untuk dihomogenisasi. Di sini saya akan mempraktekkan metode plating media agar sebagai media tumbuh mikroba pada cawan Petri. Di sini terdapat medium yang sudah steril. Kemudian diusahakan gelas ukur yang digunakan steril juga. Nah, untuk membuat media tumbuh pada cawan Petri, kita butuh sekitar 10-15 mili medium agar. Setelah itu, kita tuang secara steril, secara aseptis. Seperti ini. Kemudian kita ratakan media. Seperti ini. Kemudian media dibiarkan hingga memadat. Selanjutnya saya mempraktekkan metode plating media ke tabung reaksi. Untuk membuat media Na miring atau Na tegak, kita butuhkan medium sebanyak kurang lebih 5 mili. Setelah di-plating ke dalam tabung reaksi, maka selanjutnya kita sterilisasi di autoclave. Setelah proses sterilisasi dan setelah keluar dari autoclave, maka dengan secara langsung kita miringkan seperti ini untuk membuat Na miring. Sedangkan untuk membuat Na tegak, kita biarkan tegak seperti ini dan tunggu hingga media memadat. Sekian mengenai penjelasan topik kali ini. Semoga teman-teman semuanya dapat memahami cara pembuatan media, kemudian teknik-teknik sterilisasi media dengan baik dan